Tiga sih ini yang paling penting. Aduh, apa tuh? Dia Miyako itu bucin sekali. Wow. Selamat datang di Bright Story Unveiled, podcast persembahan dari Bright Story pastinya yang akan membahas segala sesuatu tentang pernikahan. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Gianda Aktiani yang akan jadi host kamu di episode kali ini. Dan ngomongin soal pernikahan pastinya bukan ngomongin acaranya aja ya. Ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu hari-hari setelah pernikahannya. Jadi kalau Bright penasaran gimana sih nanti hari-hari aku setelah menikah, nah pas banget karena episode kali ini kita akan membahas soal tahun pertama pernikahan. Karena kata orang ini walaupun honeymoon phase masih indah-indahnya tapi juga sebenarnya ini tuh tahun penyesuaian. Karena pasti akan banyak surprise atau perubahan-perubahan. Apa aja perubahannya dan gimana cara menghadapinya, itu yang akan kita bahas. Jadi pastiin kamu dengerin sampai habis. Dan biar diskusinya semakin seru, hari ini udah kehadiran dua narasumber. Halo. Sepasang yang sudah melalui tahun pertama pernikahan ya, karena udah masuk tahun ketiga berarti tahun sekarang. Tahun ketiga, puji Tuhan. Ada Dion Miyoko. Halo. Yang tidak perlu banyak diperkenalkan ya, seorang aktor ternama Indonesia. Amin. yang udah banyak banget membintangi film-film Indonesia dan juga serial TV. Terus hari ini ditemanin sama sang istri yang cantik banget. Halo. Ada Fiona Anthony yang juga owner dari Bakepack Indonesia. Iya. Aku tadi udah kepo. Itu tempting banget, Bright. Kalau penasaran silahkan cek Waduh. Instagramnya, boleh loh. Apa namanya? Terima kasih, namanya Bakepack ID. Oke. Kalau kamu penasaran pengen lihat acara pernikahannya Dion sama Fiona di tahun 2017, benar ya? 2017 betul. Bisa dicek langsung di blognya Bright Story. Udah ada artikelnya lengkap liputannya. Balik lagi ke lovely couple ini. Kalau boleh throwback nih ya, sebelum menikah, itu tuh kenapa sih kalian akhirnya yakin memilih satu sama lain? Aku kan udah ngikutin juga nih ya, diem-diem kepo di sosial media, tahu kayak awalnya tuh kalau nggak salah kenal dari Twitter. Iya betul. Terus habis itu sempat LDR, terus sampai akhirnya nikah. Gimana sih bisa yakin memilih satu sama lain? Sebenarnya itu ya kenapa bisa yakin karena proses juga sih. Karena kita pertama kali kenal pun juga mungkin nggak ada nggak ada kepikiran sama sekali gitu bakal kayak sis the one gitu, nggak gitu. Kayak kenal di Twitter pun juga cukup unik sih gitu. Setiap kali diceritain ke teman-teman tuh kalian kenalnya di pesawat ya, soalnya kan dia dulu FA di SQ gitu. Enggak, itu terlalu klise. Ini kita kenalnya cuma di Twitter, dan Twitter ngomongin bahasannya tentang Monas gitu. Itu jadi cukup lumayan absurd sih gitu. Oke. Jadi Iya, kamu nimbrung gitu ya waktu itu ya, kayak reply. Iya, benar. Jadi Twitter. waktu itu 2014 itu aku posting foto Monas. Entah gimana dia punya inner circle yang akhirnya lihat tweet aku itu gitu, sampai akhirnya dia komentar gitu, dia seumur umur ke Jakarta nggak pernah ke Monas gitu. Nah semenjak itulah kayak berawal dari Monas. iya, dari sekian banyak followers kok lucu gitu. Habisnya stalking lah ke Instagram. Dan sampai sekarang belum pernah diajak ke Monas ya, by the way. Oh ya, wow, sebuah fun fact. Iya bener-bener belum pernah ke Monas bareng. Padahal udah berapa tahun nih berarti sebelum menikah, pacarannya berapa tahun? 3 tahun, dan ini udah 3 tahun ya 6 tahun berarti. Udah 6 tahun ini. tahun, belum juga dibawa ke Monas. Belum, mungkin setelah ini. Oke. Terus gimana akhirnya yakin kalau Fiona dari Fionanya gimana memilih? Seperti yang Dion bilang tadi sih, lebih ke proses gitu. Istilahnya selama kita 3 tahun LDR juga sebelum akhirnya menikah itu pasti banyak lah seperti pasangan yang lain ada up and down-nya. Tapi satu persatu istilahnya ada rintangan, ada masalah, kita bisa istilahnya itu cari solusinya berdua. Sampai akhirnya juga kita berhasil istilahnya jadi suami istri gitu. Istilahnya sama aja sih sama pasangan-pasangan yang lain gitu. Cuman karena proses itu dan kita bisa hadapin bareng dan akhirnya bisa menikah,
dari situ sih kita makin lama makin yakin aja kalau ya he's the one and I'm the one for him. Klise sih, nggak ada yang sampai gimana banget. Oke, balik lagi ngomongin tahun pertama pernikahan. Kan kata orang itu tadi ya, sebenarnya masih honeymoon phase, masih indah-indah, tapi juga banyak kagetnya, banyak surprise-nya. Apalagi Dion sama Fiona LDR, mungkin intensitas ketemunya nggak sesering itu. Pasti banyak mengalami perubahan-perubahan. Bener gak sih itu? Kalau tahun pertama tuh tahun yang sulit sebenarnya. Kalau buat kami sih malah jadi tahun pertama tuh nggak sampai kayak gitu sih ya. Malah karena kita sebelum itu selama 3 tahun pacaran tuh cukup banyak komunikasinya bagus. Iya, terus konfliknya pun juga lumayan beragam. Yang akhirnya setelah itu ya. Mau mendekati pernikahan dan akhirnya di tahun pertama malah kita ya fine aja gitu, dan puji Tuhan sih memang sampai tahun ketiga malah kita nggak pernah ribut gitu. Malah yang pas pacaran yang lebih maksudnya perdebatan gitu, tapi langsung berdebat. Iya, kita memang sebenarnya debat istilahnya hampir tiap hari pasti ada yang namanya cuman debat. bukan berarti yang kayak besar gitu ya. Gitu, lebih perdebatan kisah itu sih. Cuman kalau yang waktu pacaran mungkin karena memang LDR juga, terus juga kita ketemu juga cukup susah, terus pas kondisinya dia pun juga misalnya ketemu lagi capek gitu, terus aku juga mungkin lagi capek juga, jadi yang itu sih yang akhirnya lebih salah pahamnya gitu karena kondisi gitu. Cuman pas tahun pertama itu malah lebih enak ya, karena gitu. Yang tadinya LDR terus sekarang istilahnya udah bisa barengan, intensitas ketemu lebih gampang gitu. Sebenarnya lebih enak sih ya gitu. Tapi masalah adaptasi pasti ada aja ya, gitu setiap harinya. Aja sih perubahan yang baru diketahui setelah jujur menikah sih gitu. Kebanyakan tuh malah di Dion sih, nggak tahu ya apakah si laki-laki pada umumnya tuh seperti itu gitu. Istilahnya ketika sudah menikah biasanya tuh laki-laki ya mereka tahu kalau oke, gue udah nikah nih. Tapi kebanyakan ketika berjalannya waktu mereka tuh masih di posisi yang lupa gitu kalau istilahnya ada istri di rumah nih, masalah prioritas gitu gitu istilahnya ada orang yang nunggu nih di rumah, terus misalnya mau ambil keputusan apa juga harus mikir sekarang sudah ada istri gitu, istilahnya yang perlu ditanya juga pendapatnya seperti apa, lebih ke situ sih kita di awal ya. Bukan kebiasaan kecil hari-hari gitu, nggak terlalu banyak sih pasti banyak banget gitu, tapi nggak sampai mengganggu. Enggak juga, ya bersinggungan juga, tapi akhirnya karena kita kenalnya juga udah cukup lama, terus sampai akhirnya kita ya memang menikah untuk menjadi satu ya, jadi akhirnya kita harus saling mengerti juga gitu dan saling memahami gitu. Jadi kalau misalnya ada kebiasaan buruk akunya sendiri, ya pasti lama-lama akhirnya dia juga merasa terganggu, yang akhirnya aku juga harus ngalah gitu, dan memang kalau kebiasaan buruk ya harus dikurangi gitu. Cuman memang memang kalau udah kebiasaan kan dihilangkan tuh cukup susah ya, tapi seenggaknya dikurangi lah gitu. Kompromi lah. Jadi solusinya kompromi ya, yang satu mengurangi, yang satu mencoba mengerti mungkin gitu. Selalu sih harus kayak gitu sih. Nah terus kan kata orang kalau kita menikahi seseorang, kita juga menikah dengan keluarganya. Nah ada perbedaan gak sih hubungan kalian sebagai suami istri dengan keluarga masing-masing dari sebelum menikah, terus di tahun pertama atau sampai sekarang gitu, ada nggak bedanya? Kalau jujur ya sebenarnya kalau Fiona itu mungkin hal yang sangat mudah sih, karena memang dia tuh supel banget gitu. Dia bisa sangat ramah dengan semua orang juga. Biasa kan cewek kan kita lebih tahu lah gimana caranya, gimana komunikasi, mendekatkan diri. Tapi nggak juga, dia itu punya kelebihan sih untuk bisa ngobrol sama orang baru tuh dia. Bintangnya kelebihan. apa Mbak Fiona? Itu nggak mungkin semua orang bisa punya kelebihan seperti itu gitu. Soalnya setiap diajak ke satu lingkungan baru, dia bisa lebih dekat daripada gue sendiri gitu. Jadi ya apalagi kayak ke keluarga gitu. Jadi Fiona ini ya memang lebih bisa masuk lah ke keluarga aku gitu. Dan akunya memang orang yang cukup introvert, agak lumayan punya waktu lah gitu untuk bisa benar-benar deket. Ya memang sebenarnya pun juga sampai sekarang pun bukan yang tiap hari ngobrol sama misalnya mama mertua atau papa mertua gitu. Tapi setidaknya memang udah komitmen bahwa kita ya satu keluarga. Jadi ya istilahnya tuh apapun itu ya memang harus dipikir bareng gitu. Ya harus saling mengingatkan lah ya, istilahnya dari istri juga ngingetin suaminya kalau
kita ini sekarang udah istilahnya ada keluarga baru nih gitu, ada orang yang ya harus kita perhatikan, harus kita tanyain kabarnya kayak gitu. Jadi istilahnya saling ngingetin aja sih. Oke. Tapi kita jadi kepo nih, gimana sih day to day life-nya Dion dan Fiona di 1 tahun pertama pernikahan secara garis besar aja gitu. Secara garis besar sebenarnya kalau aku lebih banyak belajar sih, belajar banyak dari dia sendiri gitu. Karena Fiona orangnya yang bisa apa ya, mau mendorong aku tuh lebih baik lagi gitu, bersikap yang lebih baik ke orang lain gitu. Karena ya memang jujur sekarang ini istilahnya kalau aku dibawa ke acara ataupun ke lingkungan baru gitu, istilahnya ini tamengku nih. Istilahnya kalau nggak ada dia, aku bingungan sendiri gitu, kayak ya istilahnya tuh aku kan lumayan susah untuk apa ya, bersosialisasi sih nggak juga, tapi untuk ngajak ngobrol, membuka obrolan itu agak lumayan effort gitu. Kalau dia tuh lumayan bisa gampang banget, misalnya ada awkward moment gitu, dia bisa tetap ngobrol terus gitu. Jadi ya itu belajar banyak sih. Setelah itu tuh yang akhirnya kayak harus mengerti gitu kondisi, dan memang harus jaga hubungan baik juga ke orang lain, terus juga ya sama keluarga juga, ya terus ya sama kitanya juga terus komunikasi kalau apapun kondisinya gitu. Terus prioritas waktu tuh memang penting sih gitu. Waktu itu dulu ya istilahnya zaman bujang kayak nggak pernah mikirin masalah waktu, ya mau main terus, mau traveling terus, nggak ada tanggung jawab gitu. Tapi kita tetap ini sih, kita tetap istilahnya aku juga punya kesibukan gitu di backpack, terus Dion juga punya kerjaannya, tapi ya istilahnya kita sama-sama jalan tetap, tapi tetap harus ingat kalau kita sekarang istilah punya keluarga nih, istilah meskipun cuman berdua, jadi ada prioritas lain yang harus tetap diingat dan nomor satukan. Jadi istilahnya nggak boleh lupa waktu, kayaknya apa ya, udah nggak bisa kayak dulu lagi lah gitu. Tetap ada waktu buat diri sendiri, buat teman, buat kerjaan, buat have fun, tapi tetap kembali prioritas utama tuh keluarga, yaitu suami, dan buat Dion juga sekarang ada istri. Dan mungkin aku kasih strategi utama pas awal-awal juga gitu. Penting nih. Apa tuh? Mencarikan kesibukan istri yang memang disukai. Itu emang butuh gitu. Karena kalau enggak, kalau terlalu nganggur pun orang tuh jadinya tuh ya istilahnya lambat laun pasti akan jadinya tuh agak lumayan ganggu kan jadinya gitu, meskipun jadi dia, rese gitu iya, gitu. Nah, kapan pulang gitu ya gitu. Tapi iya sih betul. Jadi istilahnya bagus juga istilahnya buat perempuan tuh punya kesibukan dan hal yang sekiranya tuh disukai dan dibanggakan gitu. Tapi komunikasi tuh di awal harus tetap ada. Jadi prioritasnya tuh harus tetap ingat. Jadi istilahnya tetap prioritasnya adalah keluarga gitu. Jadi ketika ada kepentingan yang saling bertabrakan, kita tahu mana yang harus dikorbankan. Seperti itu sih. Dan kalau udah mulai lupa, saling mengingatkan lagi ya sama si gitu. prioritas itu. Padahal aku tertarik karena aku kira justru kebalik, karena Dion yang bekerja di dunia entertainment dengan kirain bisa lebih supel, bisa lebih terbuka. Ternyata kebalik ya. Jadi nggak menjamin kerja di dunia entertainment. Oke, terakhir nih pengen tahu banget dari masing-masing, sebutin kira-kira 3 sifat dari pasangan kalian yang paling diapresiasi nih untuk yang kalian, menurut kalian ini nih kunci nih kayaknya bikin 1 tahun pertama pernikahan tuh sukses. Apa dari masing-masing? Mau siapa dulu? Dion dulu aja, dari tadi mikir belum kebayang apa ya. Kalau aku ya sebenarnya memang 3 sifat yang memang aku apresiasi sama Fiona ini. Memang yang pertama yang masalah supel itu sih gitu. Itu yang membuat aku belajar banyak juga gitu. Gimana menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat dan juga orang-orang baru juga yang baru kenal juga gitu. Terus kita ini sama-sama keras, tapi Fiona ini cukup bisa apa ya, cukup bijak lah gitu, bisa memberikan advice yang baik lah gitu buat akunya sendiri gitu. Karena memang ya istilahnya tuh aku mungkin dari kecil udah keseringan sendiri, jadi terlalu apa ya, terlalu kayak banyak berontaknya gitu lah gitu, rebel sekali gitu ya dari kecil gitu. Jadi kayak nggak terlalu banyak diatur, yang akhirnya ada Fiona yang cukup bisa mengatur hidup aku lebih teratur sih gitu. Istilahnya tuh masalah bagaimana kerapihan dalam
pengaturan apa ya istilahnya managing dalam rumah tangga lah gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa mengatur aku cukup banyak gitulah. Selain itu terakhir ya dia apa ya? Bentar. Ya yang terakhir sih memang buat aku memang Fiona bisa clingy ya. Clingy itu menurut aku kayak penting itu ya ternyata itu ya. penting juga sih karena memang sebuah hubungan. Memang kalau berlebihan memang kadang-kadang agak ganggu tapi sebenarnya itu ngangenin juga gitu. Jadi kalau clingy itu memang dia kalau aku bisa bilang tuh dia tuh suka banget selalu nempelin aku terus gitu. Jadi maksudnya ya elah jadi kayak pas nonton ya gitu pasti gitu. Enggak dijamin gitu, pasti tapi, kayak gitu. Tapi memang benar gitu. Itu salah satu sifat yang menurut aku yang aku appreciate banget ke Fiona gitu karena dengan seperti itu tuh yang aku juga Enggak, dia kalau nggak dicari soalnya nggak inget pulang. Sebuah curahan hati dari seorang istri. iya jadi apa ya sifat yang seperti itu yang akhirnya aku jadi selalu ingat dan selalu apa ya selalu mau mencoba untuk belajar terus itu selalu mau mendekatkan dan juga mengerti apa yang memang mau dimau juga gitu selalu mau komunikasikan juga dan ya so far sih kita selama 3 tahun ini ya kalau misalnya tahun pertama honeymoon terus kita selama 3 tahun ini honeymoon terus juga sih kan. Ya mudah-mudahan goals ya. Oke, kalau dari Fionanya sendiri Kalau 3 Dion itu sabar sih. Jadi Sabar. orangnya lumayan sabar gitu. Istilahnya dengan aku sendiri tuh sadar kalau aku tuh sangat-sangat lumayan demanding gitu istilahnya sebagai cewek karena dia bilang juga clingy. Jadi pengen istilahnya pengennya tuh deketan terus, pengennya jangan pergi jauh-jauh kayak gitu. Tapi dia lumayan sabar sih gitu istilahnya dengan segala permintaan itu. Terus yang kedua Dion sifatnya lumayan easy going. Jadi dengan segala kesibukan di backpack juga dia tahu istilahnya istrinya baru start something new yang dia suka. Dia sangat membantu sih dengan istilahnya dia bisa ngatur dirinya sendiri mungkin saat akunya sibuk kayak gitu dan dia bisa istilahnya nggak bikin khawatir lah di satu sisi gitu. Ketiga sih ini yang paling penting. Aduh apa tuh? Dia Miyoko itu bucin sekali. Wow. Sebuah fakta baru soal Dion Miyoko. Iya, jadi bucin. istilahnya teman-teman kalau misalnya suaminya bucin bersyukurlah gitu. Jadi karena apapun yang Anda katakan itu adalah titah untuk suami. Oke. Bentuk bucinnya gimana tuh kalau sama Fiona? Kita itu biasanya gini nih kalau misal oke lah paling gampang kalau misal kita lagi teman lagi bikin janji sama kita nih gitu. Jangan tanya ke Dion gitu karena Dion nggak akan pernah bisa memutuskan karena ketika suami berkata tidak dan istri berkata iya kita akan tetap berangkat. Jadi itu sih sebenarnya makanya balik lagi ke awal kan masalah prioritas waktu dan mana yang diprioritaskan adalah keluarga. Jadi akhirnya makin lama jadi kebiasaan dan untuk Ya udah misalnya ada kerjaan pun gitu ya yang pertama ditanyakan ya ke Fiona dulu gitu. Gimana nih aku ada kerjaan tanggal sekian itu harus dikompromiin juga kan masalahnya kerjaanku juga banyak traveling juga gitu terus juga ataupun yang lain yang kalau misalnya film pun juga bisa makan waktu yang cukup lama gitu jadi ya kita lebih apa ya harus komunikasi aja istilahnya satu sama lain tetap bekerja tapi tetap punya quality time dan waktu bersama lah istilahnya sebagai pasangan juga iya, gitu. jadi ya konotasinya bilangnya bucin tapi sebenarnya sih ya penurut aja lah gitu apa yang dikata istri. Oke, thank you banget Dion dan Fiona. Bright sudah dapatkan insight-nya. Semoga bisa membantu ngasih gambaran kira-kira gimana sih tahun pertama pernikahan dan gimana cara melaluinya. Dan tahun-tahun berikutnya tentu ya. Bukan cuma tahun pertama aja. Dan kalau kamu mau tahu lebih banyak tips-tips lagi soal hubungan pernikahan dan rumah tangga, kamu juga bisa cek di www.brightstory.com/blog. Terus kamu bisa klik relationship tips karena di situ lengkap deh segala tips soal relationship bisa kamu baca. And thank you so much sekali lagi untuk ngobrol-ngobrol serunya Dion dan Fiona. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin. Jangan lupa kalau Bright Story Unveiled the podcast bukan cuma bisa kamu dengerin di Spotify-nya Bright Story, tapi juga bisa kamu tonton videonya di IGTV @thebrightstory. So Gianda Aktiani mau undur diri dulu. Thank you so much. Bye.